Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bella simak terus video yang sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menarik uang secara instan. Caranya adalah menjadi jelas di awal, menetapkan niat dimulai dengan memperjelas apa yang ingin Anda wujudkan, agar terjadi resonansi atau tune in dengan objek atau subjek tertentu. Kemudian biasakan untuk memulai dari sesuatu yang kecil dan mudah adalah kuncinya. Ketika Anda tahu kemana ingin pergi, Anda akan mulai memiliki filter yang memungkinkan Anda mengatakan tidak pada teman tertentu, mengatakan tidak pada kesibukan tertentu, mengatakan tidak pada peluang tertentu, dan mengatakan tidak pada informasi tertentu. Anda akan tahu jauh di lubuk hati bahwa hal-hal itu tidak mendukung visi Anda. Itulah Reticular Activating System, kita singkat saja RAS, adalah bagian dari otak yang bisa menggerakkan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu. RAS akan mengambil apa yang Anda fokuskan, kemudian menyaring informasi dan hanya menyajikan bagian-bagian yang penting bagi Anda. Semua itu terjadi tanpa Anda sadari, tentu saja. Program RAS itu sendiri bekerja sesuai keinginan Anda tanpa Anda secara aktif melakukan apapun. Dengan cara yang sama, RAS akan mencari informasi untuk memvalidasi keyakinan Anda itu. Ini menyaring dunia melalui ukuran yang Anda berikan, dan keyakinan Anda membentuk ukuran tersebut. Jika pikiran Anda dipenuhi rumah impian, maka tindakan Anda akan mengarah ke sana. Dan hal-hal terkait rumah yang tadinya tidak jadi perhatian, tiba-tiba sepertinya hadir di sekeliling Anda, ada di mana-mana. Beberapa menyarankan agar Anda melatih RAS, Anda bisa menggunakan pikiran bawah sadar dan dikolaborasikan dengan pikiran sadar. Jadi buatlah pikiran sadar dan bawah sadar selaras bekerja sama. Anda bisa mengatur niat dalam hal ini. Ini pada dasarnya berarti jika Anda fokus pada tujuan secara terus-menerus, RAS kemudian akan mengungkapkan orang, informasi, dan peluang yang membantu Anda untuk mencapai. Jika Anda benar-benar menginginkan memiliki rumah sendiri dan menetapkan niat untuk mendapatkannya, Anda kemudian akan mendengarkan, melihat informasi yang tepat yang membantu Anda melakukan sesuatu untuk mencapainya. Tapi perlu saya garis bawahi, ini tidak semata-mata Anda kemudian mulai memperhatikan sekitarnya yang tadinya tidak fokus ke sana. Tetapi memang faktanya, ada juga sesuatu atau seseorang yang kemudian muncul atau mendekat ke arah Anda. Atau bisa juga diri Anda yang seperti tertarik ke arah sesuatu. Tadi dikatakan di awal, memulai dari sesuatu yang kecil dan mudah adalah kuncinya. Sebaiknya tujuan tersebut tidak membuat Anda memiliki keterikatan emosional atasnya. Tidak terlalu diharap-harap, dapat syukur, kalau tidak masalah. Nah, biasanya untuk hal-hal yang dianggap sepele mudah. Begitu diniatkan, kemudian kita mudah untuk tidak terikat, bahkan cenderung melupakannya. Ini akan berbeda untuk sesuatu yang dianggap penting, mendesak, dan besar. Bukan tentang uang 100 rupiah, 200 rupiah yang bukan saja dipandang sebelah mata. Kehilangan uang sejumlah 100 rupiah, 200 rupiah pun tidak jadi masalah. Tidak jadi beban pikiran. Bagaimana dengan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya sangat besar buat Anda, dan itu harus tersedia besok pagi. Kalau tidak, rumah tempat tinggal Anda akan disita pihak bank. Ini emosional sekali dan membuat tidak bisa tidur. Ya, syaratnya memang harus percaya dan tujuan itu harus terasa mudah buat Anda. Jika memang tujuan itu sengaja direncanakan. Tetapi bagaimana untuk kondisi sesuatu yang dianggap penting, mendesak, dan besar, seperti sesuatu yang tidak diinginkan, yakni sejumlah tertentu uang yang jumlahnya sangat besar, yang harus tersedia besok pagi. Untuk percaya itu akan baik-baik saja atau harus terasa mudah akan sangat sulit. Walaupun dari sudut pandang realitas kuantum, bagaimanapun, bahwa segala sesuatu yang dapat dibayangkan dan divisualisasikan dalam pikiran Anda dengan perasaan yang kuat tentunya, sebenarnya seketika itu sudah tercetak di realitas kuantum. Ya, eksperimen luar angkasa yang aneh telah mengonfirmasi bahwa seperti dikatakan mekanika kuantum,
realitas adalah apa yang Anda pilih. Oleh karenanya, anjuran percaya saja melihat kemudian sering kita dengar. Ya, kebanyakan tantangannya memang di sini. Percaya walaupun tidak bisa melihat, sementara kelima panca indera setiap hari selalu saja digoda oleh fakta-fakta yang ada. Melakukan ini untuk sesuatu yang kecil itu seharusnya mudah. Anda dapat dengan mudah mendapatkan tempat parkir di tempat yang sudah dikenal atau mendapatkan kopi gratis atau makanan gratis karena Anda tetap melakukannya setiap hari. Tetapi mencoba membayangkan memiliki uang langsung dalam jumlah yang besar itu sulit bagi kebanyakan orang. Karena mereka tidak tahu seperti apa rasanya dan seperti apa sebenarnya itu dalam hidup mereka. Oleh karenanya disarankan dengan jumlah yang sekiranya dikenal dulu oleh pikiran bawah sadar, sesuai dengan batas atas finansial pribadi. Setelah itu kemudian bisa dilatih untuk dinaikkan. Syarat lainnya adalah bersikap terbuka untuk menerima, mengizinkan, dan kemudian bersyukur. Tetapi ini bukan perasaan yang selalu berharap-harap atas sesuatu. Ini seperti ketika Anda memesan sesuatu, Anda membayarnya, dan kemudian menunggu itu dikirim. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Dalam hidup mungkin kedengaran sulit untuk memahami ide ini, mau terbuka untuk menerima, mengizinkan, dan membiarkan saja itu mewujud. Karena kebanyakan orang secara tidak sadar menghalangi apa yang mereka inginkan untuk masuk ke dalam hidup mereka. Menerima apa yang ingin diwujudkan mengharuskan Anda memiliki pikiran dan hati terbuka. Alam semesta seringkali menghadirkan peristiwa-peristiwa aneh atau sinkronisitas untuk mengatur peristiwa dan keadaan dalam menghadirkannya kepada Anda. Yang tidak terbiasa pasrah mengikuti irama semesta atau kosmik, berpikir bisa saja memiliki apa yang mereka inginkan dengan terus-menerus memeriksa apakah pesanannya sudah datang. Tetapi mereka lupa kalau dalam hal ini pikiran dan hati mereka mesti terbuka juga agar sesuatu itu hadir dalam kehidupan mereka. Termasuk menarik uang secara instan. Bagaimana caranya? Bagaimana itu terjadi? Bagaimana saya mewujudkannya? Apa langkah tepat yang harus saya ambil? Bagaimana saya pergi dari sini ke sana? Bagaimana saya berubah dari bangkrut menjadi kaya? Kesalahan besar yang dilakukan kebanyakan orang saat menggunakan pendekatan apapun untuk mencapai tujuan dan impian mereka, apakah untuk menarik uang secara instan atau menemukan cinta dalam hidup mereka, adalah karena mereka ingin tahu caranya. Masalahnya, bagaimana cara datangnya kebanyakan tidak bisa ditebak. Kalau mau jujur, istilah rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan tujuan hanyalah semacam kesibukan yang diperlukan oleh ego. Karena pikiran sadar atau logika memang merasa perlu dilibatkan dalam pencapaian sesuatu. Tentunya baik, kesibukan itu akan membuat seseorang tidak terlalu terus-menerus memikirkan tujuannya, sehingga lupa untuk fokus pada saat sekarang. Tindakan apapun itu yang relevan dengan tujuan, walaupun kecil, tetapi rutin dilakukan setiap hari tentu bermanfaat. Terbuka saja untuk hal-hal baik apapun yang akan dialami setiap hari. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-280 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.